Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Suma Channel. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam jenis Anoples, kita informasikan lebih dahulu bahwa dalam ordo Diptera ada banyak sekali famili. Di antaranya adalah famili Culicidae, ya, famili Psychodidae, famili Ceratopagonidae, ada juga famili Simulidae, ada famili Tabanidae, ada famili Musidae, Caliporidae, Sarcopagidae, Westridae, kemudian juga famili Gasteropilidae, famili Hippodermatidae, famili Cuterebridae, ada juga famili Chloropidae, ada juga famili Ossinidae, dan famili Biophilidae. Ya. Nah, semuanya yang akan kita bahas hanyalah pada famili Culicidae kali ini, yaitu khusus untuk membahas tentang serangga nyamuk. Baik teman-teman, serangga nyamuk dalam famili Culicidae ini terbagi dalam dua subfamili, yaitu subfamili Anoplinae dan subfamili Culicinae. Ya. Nah, pada subfamili Anoplinae ini ada tribus Anoplini. Ya. Nah, di dalam tribus Anoplini inilah didapatkan genus Anopheles. Nah, di dalam genus Anopheles banyak sekali terdapat spesies-spesiesnya. Di antaranya ada Anopheles sundaicus, ada Anopheles aconitus, ada Anopheles maculatus, ada Anopheles barbirostris, dan lain-lain sebagainya. Ya. Sementara pada subfamili Culicinae ada tribus Culicini. Di dalam tribus Culicini ini ada 3 genus, yaitu genus Aedes, genus Culek, dan genus Mansonia. Nah, di dalam genus Aedes yang sangat terkenal biasanya adalah spesies Aedes aegypti dan spesies Aedes albopictus yang sering menyebabkan sebagai vektor demam berdarah. Genus Culek Mansonia juga merupakan genus-genus yang penting dalam penyakit tular vektor. Secara umum, keempat genus ini adalah genus yang sangat penting dipelajari karena semuanya menjadi penyebab penularan penyakit-penyakit tular vektor di negara-negara tropis termasuk di Indonesia ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kita mulai dengan stadium telur, teman-teman. Ya. Pada stadium telur, ya, pada Anopheles ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa bentuk telurnya sangat unik, di mana telur ini memiliki susunan yang tunggal. Ya. Artinya dia tidak bergerombol, dia ditemukan satu per satu. Ya. Nah, pada setiap satuan dari telur itu, tiap satu biji telurnya itu ada yang khas, yaitu memiliki sepasang pelampung. Jadi ada satu bagian dari telur yang menyerupai pelampung yang ada di area kanan kirinya, di dua sisinya. Ya. Sehingga karena seperti ini kadang-kadang ada yang menyebutnya telur Anopheles ini adalah seperti perahu yang berpelampung dari sisi kanan dan sisi kiri. Ini adalah gambaran yang sesungguhnya, ya. Ada semacam pelampungnya di sini. Oke, ya. Oke. Baik, kita teruskan, ya. Nah, larva sekarang. Bagaimanakah larva dari Anopheles? Larva Anopheles ini memiliki ciri khas, di mana bagian ekornya nih tidak bercabang. Ya, bagian ekor tidak bercabang. Ya. Nah, kemudian tidak punya tabung sifon. Kenapa tidak punya tabung sifon? Tabung sifon ini pada larva jenis yang lain didapatkan pada bagian ekor, karena pada
Anoples ini tidak punya tabung sifon, maka tampak ekornya tidak bercabang. Berikutnya adalah rambut badan seperti daun palem. Ya, kita lihat di area badan, di area abdomen ini. Kalau kita lihat, ini bagian kepala, lalu yang ini bagian toraknya, lalu setelah itu ada abdomen 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada abdomen inilah kita bisa melihat adanya rambut badan. Rambut badannya ini bentuknya menyerupai daun palem. Kenapa begitu? Nah, coba dibayangkan teman-teman mengambil daun kelapa. Daun kelapa itu di bagian tengahnya ada tulangnya, ya. Lalu di sepanjang tulangnya itu, ya, baru tumbuh daun-daunnya, bentuknya menyirip. Itulah ciri khas rambut badan seperti daun palem. Oke. Lalu pada larva Anoples ini juga memiliki sikat palmata pada tiap-tiap segmen. Kalau kita amati di sini, setiap segmen ada sisi kanan kiri ini ada organ, ya. Inilah yang namanya sikat palmata. Kita amati semuanya, setiap segmen ini ada bagian-bagian di sisi kanan dan sisi kiri. Ada sikat palmata, satu organ yang bentuknya seperti kipas yang dibuka, kipas lipat yang dibuka. Ya. Oke, ya. Lalu juga memiliki utar-utar. Di manakah letaknya? Utar-utar ini ada di setiap segmen, di setiap abdomen, ya, setiap segmen dari abdomen larva ini. Inilah di bagian atas nih, ya. Untuk apa ini? Ini untuk membantu mengambil udara ketika larva sedang beristirahat nanti. Nah, inilah ciri khas dari larva Anoples. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Nah, setelah larva kemudian akan berkembang menjadi pupa atau stadium kepompong. Stadium pupa memiliki ciri khas, bentuknya menyerupai badan udang. Jadi bentuknya seperti udang, ya. Ini adalah gambar skematis, yang bawah ini gambar yang asli, ya. Oke, ya. Karena ini sudah berupa kepompong atau pupa, maka bagian badannya sudah ada selaput kepompongnya, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi lebih jauh. Yang bisa dilihat hanyalah corong nafas. Kita lihat di sini corong nafasnya. Corong nafas dari pupa Anoples ini bentuknya adalah pendek dan melebar. Ini bentuknya melebar, ya. Jadi bentuknya tidak runcing tapi melebar. Oke, ya. Lalu ciri yang lain ada pula yang menyebutkan di beberapa referensi ada sikat palmata pada abdomen pertama dari pupa. Nih, jadi ini cephalothoraxnya, lalu ini adalah abdomen segmen yang pertama. Inilah sikat palmata di sini. Ini juga dikatakan menjadi ciri khas, ya, walaupun tidak semua referensi mengatakan hal yang sama. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Oke, sekarang pada bagian nyamuk dewasa. Setelah pupanya matang, lalu kemudian nyamuk yang di dalam akan berupaya keluar, sehingga akan merobek. Setelah dia bergerak-gerak akan merobek bagian pupa atau kepompongnya, dan keluarlah nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa untuk membedakan jenis kelamin, ya, antara Anoples jantan dan Anoples betina, ini bisa kita lihat pada
bagian kepala. Pada bagian kepala, ya, ini kepala, ini torak. Ini kepala, yang ini torak. Nah, ada 3 organ utama di bagian kepala yang harus kita cermati. Yang pertama adalah proboscis, yaitu alat hisapnya. Ini adalah alat hisap dari nyamuk, ya, hanya 1. Lalu yang kedua adalah palpus maxillaris. Ini palpus maxilla, ya, ada sepasang, artinya ada 2 buah di sebelah kanan dan kiri dari proboscis. Lalu yang ketiga adalah antena. Antena ini identik dengan rambut, ya. Oke. Antena ada di sisi kanan kiri dari palpus. Oke, ya, jadi antena biasanya adalah berambut. Baik, ya. Bagaimana kita membedakan antara anoples jantan dan betina? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ya. Ini adalah gambaran potongan kepala anoples. Di sebelah kiri jantan, di sebelah kanan ini adalah betina. Ya. Oke, kita perhatikan ukuran palpus dibanding proboscis. Kita lihat yang tengah ini adalah proboscis, sementara di kanannya adalah palpus maxillaris, ada sepasang kanan dan kiri, ya. Dan sampingnya lagi adalah antena yang ada rambutnya, antena. Sama, ini juga proboscis, ya. Proboscis di sini. Lalu palpusnya jadi kanan kiri ini pendek sekali, ya. Oke, jadi ini adalah palpusnya. Lalu rambut antena di sini. Ini antena, ya. Ini antena, ya. Jadi proboscis, lalu palpus. Ini pangkalnya nampak kayak pendek, tapi dia nyambung. Ini lihat ada bagian yang agak transparan ke sini, ya, panjang sekali. Jadi panjangnya hampir sama dengan proboscis. Oke, lalu bagaimana kita membedakan antara dan betina? Baik, kita lihat, ya. Palpus ada bagian yang membesar di ujungnya seperti gada. Kalau seperti ini artinya jantan. Sementara yang tidak membesar betina. Rambut antena yang lebat rambutnya ini jantan. Yang betina rambutnya jarang. Oke, kita sudah tahu bagaimana cara membedakan antara nyamuk anoples jantan dan betina. Selain dari bagian kepala, kita juga bisa melihat atau membedakan nyamuk dewasa melalui warna corak badannya. Bisa juga dari bentuk skutelumnya dan juga dari bagaimana susunan vena di dalam sayapnya. Oke, baik, ya. Itulah penjelasan mengenai stadium morfologi dari anoples, mulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Kalian yang merasa terbantu dengan penjelasan ini, silahkan like dan subscribe agar saya lebih termotivasi lagi untuk membuat materi-materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.